Indonesia dalam posisi kritis. Amerika Serikat berencana mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap barang dari Indonesia. Angka yang bisa mengguncang ekspor nasional. Tapi masih ada harapan. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto mengumumkan negosiasi lanjutan akan berlangsung minggu depan di Washington. Apa yang sebenarnya dipertaruhkan dalam perundingan ini dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Semua ini bermula dari kebijakan era Presiden Donald Trump. Dalam upaya mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat, Trump menargetkan negara-negara yang dianggap terlalu banyak menjual produk ke Amerika tanpa timbal balik setara. Indonesia masuk daftar itu. Sebagai negara dengan surplus perdagangan terhadap Amerika Serikat, Indonesia terancam kena tarif impor hingga 32%. Jika ini terjadi, produk-produk ekspor seperti tekstil, furnitur, alas kaki, dan komponen elektronik bisa kehilangan daya saing di pasar Amerika. April lalu, delegasi Indonesia sudah memulai negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Kini, putaran kedua akan digelar minggu depan. Delegasi Republik Indonesia akan terbang ke Washington dengan membawa satu misi utama, membujuk Amerika Serikat agar tidak menerapkan tarif tinggi tersebut. Menurut Erlangga, negosiasi ini tidak hanya menyangkut tarif, tapi juga isu penting lainnya, seperti hambatan non-tarif, perdagangan digital, dan keamanan ekonomi. Pemerintah Indonesia tidak datang dengan tangan kosong. Erlangga mengatakan seluruh dokumen yang diminta oleh pihak USTR atau United States Trade Representative telah disiapkan dan dikirim. Dokumen ini mencakup proposal dan data-data penting untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa kerjasama dagang dengan Indonesia tetap saling menguntungkan. Bahkan perwakilan USTR Duta Besar Jameson Greer disebut memberikan apresiasi terhadap proposal Indonesia. Kalau negosiasi ini gagal, bukan hanya ekspor Indonesia yang terpukul. Dampaknya bisa menjalar ke lapangan kerja, industri kecil menengah, hingga kurs rupiah. Bayangkan jika produk Indonesia jadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat karena tarif 32%, maka konsumen di sana bisa beralih ke produk negara lain. Ini bisa menurunkan nilai ekspor secara signifikan. Tak hanya itu, hubungan dagang Republik Indonesia Amerika Serikat juga bisa mengalami kemunduran. Oleh karena itu, negosiasi ini bukan sekedar diskusi teknis, tapi juga ujian diplomasi ekonomi. Negosiasi ini juga menjadi bagian dari langkah Indonesia untuk memperkuat posisinya di dunia internasional, termasuk dalam proses menuju keanggotaan OECD. Erlangga menyebut Indonesia sebagai satu dari 18 negara yang dokumennya paling siap. Dengan bergabung ke OECD, Indonesia berharap bisa naik kelas sebagai ekonomi berkembang yang setara dengan negara-negara maju. Tapi semua itu bisa terganggu jika hubungan dagang dengan Amerika Serikat memburuk karena tarif. Apakah Indonesia mampu lolos dari ancaman tarif 32%? Mampukah tim negosiator di Washington membalikkan keadaan? Kita tunggu hasilnya minggu depan.